Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Alfarlaki bersama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional, BPJN, Aceh, Heri, mengecek dua infrastruktur berupa jembatan dan jalan nasional yang rusak parah di kawasan Teupince Uradih, Kecamatan Perlak, Kamis, 24 April 2025. Bupati Iskandar berharap perbaikan jembatan kembar arah menuju Sumatera Utara yang sudah ditutup sejak Januari 2025 dapat segera diperbaiki. Diselesaikan mungkin tahun ini. Prioritas baiknya. Kemudian yang lain-lain, bagaimana atas nama pemerintah Aceh Timur dan juga tim berkenan sama lain ruas-ruas yang tadi ya di Aceh Timur sangat rusak. Kita sekarang punya kendala yang sangat luar biasa besar terkait dengan proses efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita hampir 100 miliar. Jadi hampir kita tidak bisa bergerak apa-apa. Karena infrastruktur di jalan dan berkenan nanti saya juga akan membuat resmi beberapa item yang lain yang mohon juga ingatkan Bapak. Mungkin ada potensi ekonomi pariwisata atau hal yang berpotensi kembangkan di Aceh Timur ini, Pak. Dan mungkin nanti Bapak bisa membantu mengadakan tugas jalan daerah. Ya, jadi tugas daerah dengan beberapa pusat nanti ada sistem setia namanya untuk melihat prioritas berapa besar. Nanti kalau dari pemerintah pusat sudah ada kuncinya dari ada memang beberapa lokasi untuk pengembangan sentra wisata baru di tempat kita, termasuk di Manado, di Simpang Kirti, di Lombok, kemudian di Pantai Bidari. Nanti di usulan itu akan kami rincikan mengenai dengan jenis kegiatan potensi yang ada di luar ini potensi apa, baik untuk yang memanfaatkan uang baik karena kalau kami kan tangannya kadang-kadang nggak sampai ke sana dan nanti kita bapak aja. Baik, ada anggota kami dan anggota tim teknis Bapak yang akan bersinergi buat lainnya pelaksanaannya. Ya, disiapkan ya ini Pak Kadis siapa? Ya, disiapkan semuanya untuk kebutuhan dan yang saya sampaikan tadi ya disampaikan kepada Bapak nanti bisa nomor kontak juga. Hari ini kita melakukan kunjungan pertama. Saya menerima kunjungan dari Bapak Kepala Balai Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Nasional dari Banda Aceh bersama dengan rombongan, dan setelah kita berdiskusi panjang lebar terkait dengan pembangunan infrastruktur ruas jalan nasional di Aceh Timur, saya meminta kepada Bapak Kabalai untuk melakukan rehabilitasi terkait jembatan di Kampung Besar. Kemudian kita ke lokasi di tepi Ceradi. Jadi Pak Kabalai sudah merespon dengan baik. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas respon yang disampaikan oleh Pak Kabalai, dan ini akan menjadi prioritas Kepala Balai untuk melakukan pembangunan di tahun ini. Karena untuk jembatan Kampung Besar ini juga merupakan sentral yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berlalang baik dari Medan ke Banda Aceh. Kemudian di kawasan tepi Ceradi ini hampir setiap tahun itu tergenang air. Airnya masuk ke ruko-ruko masyarakat, kemudian mengakibatkan kerusakan ruas jalan aspal yang sudah dibangun. Jadi begitu siap dibangun, rusak, begitu siap dibangun, rusak. Nah, oleh karenanya ada perbaikan nanti mungkin pembangunan gorong-gorong yang alur kecil, kemudian dengan parit kiri kanan yang akan dikerjakan. Pemerintah Aceh Timur mensupport kegiatan-kegiatan dari Balai di Kabupaten Aceh Timur, termasuk juga kami akan mensupport di bidang pengamanan perhubungan, ya, kemudian PU juga segala sesuatu administrasi sudah saya minta siapkan, sampaikan kepada Pak Kepala Balai. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang kita mohonkan melalui Pak Kepala Balai, dan juga administrasinya sedang kita siapkan. Ya, semoga beberapa titik ruas lain termasuk untuk sentra wisata baru yang disampaikan Pak Kepala Balai itu juga akan kami siapkan. Ya, semoga ke depan pembangunan ini bisa terwujud berkat doa daripada masyarakat Kabupaten Aceh Timur. Setelah diskusi dengan Pak Bupati juga, nanti ada dua prioritas pekerjaan kami di sini. Yang pertama penggantian sistem lantai yang ada di jembatan Kampung Besar. Ini sudah lama ditutup ya, mudah-mudahan dalam tahun anggaran ini
kita segera dibuka blokirnya, dan setelah itu bisa kita melakukan lelang dan perbaikan untuk sistem lantai jembatan bisa dilaksanakan secepatnya. Yang kedua berkaitan juga dengan pembuatan akses untuk lalu lintas drainase air di sana. Jadi ini seringkali setiap tahun mungkin terjadi banjir seperti ini, ya, kita sudah antisipasi bagaimana caranya supaya seperti itu. Pertama kita harus lakukan adalah drainasenya harus kita benahi dulu. Drainase kita benahi, kita buat saluran, mungkin salurannya ada di bawah tanah, saluran tertutup seperti itu, atau mungkin nanti saluran yang berongga seperti itu ada besarnya, nanti akan kita diskusikan lebih lagi antara tim teknis dari Dinas PU dengan tim teknis dari Balai. Dan kami harapkan bahwa tidak hanya saluran saja, jika saluran